Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i war mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Sekian tentunya kita ucapkan alhamdulillah kepada Zat Pencipta Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini, di Google Meet kali ini guna melaksanakan salah satu tugas kita semua, yaitu melaksanakan membuat suatu video sistem PAK yang dimana seperti yang kita lihat semua ini, kita membahas tentang sistem pakar rekomendasi kopi berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya menggunakan metode forward chaining, yang dimana kami selaku kelompok 2 yang akan membahasnya. Next. Oke. Dari kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama itu Erika Yanti, yang kedua itu adalah Agustiana, yang ketiga adalah M. Fikri Haikal Ayatullah, yang keempat saya sendiri Muhammad Ilham Akbar, dan yang terakhir saudari Arsifa Ainun Aulia. Next. Tolong. Oke. Adapun yang kita akan membahas di dalam Google Meet kali ini ialah yang pertama itu adalah pengertian kopi, yang kedua adalah bagaimana kopi menjadi salah satu komoditas, yang ketiga adalah bagaimana sistem pakar rekomendasi yang kita lakukan, yang keempat itu metode yang kita lakukan, yang kelima itu tampilan data, dan yang terakhir adalah flowchart. Yang paling pertama itu saya persilahkan kepada saudara M. Fikri Haikal Ayatullah untuk membahas tentang pengertian kopi dan kopi sebagai salah satu komoditas. Kepada saudara saya persilahkan dengan hormat. Baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kopi. Di sini kopi adalah minuman yang dihasilkan dari biji tanaman kopi yang telah disangrai dan juga dihaluskan. Dua varietas utama kopi secara luas adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi didefinisikan sebagai tumbuhan yang menghasilkan minuman dengan sifat psikomotilan yang meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Dan kopi juga merupakan tanaman dengan dua jenis utama, yaitu Robusta dan Arabica, yang sangat digemari baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, kopi sebagai salah satu komoditas. Dan menyebabkan kopi menjadi salah satu komoditas yang tak penting di dunia tidak hanya karena popularitasnya sebagai minuman yang dikonsumsi oleh jutaan orang setiap harinya, tetapi juga dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi global, salah satunya penduduk pertanian yang paling banyak diperdagangkan. Kopi menyumbang pendapatan bagi jutaan petani dan pekerja di seluruh dunia, terutama negara-negara kopi seperti Brazil, Vietnam, dan Indonesia. Kopi tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani kecil, tetapi berperan juga dalam budaya tradisi masyarakat dan menjadikannya integral identitas nasional. Dan bisa kita ketahui di pelosok-pelosok Indonesia banyak yang menjadikan budaya minum kopi sebagai budaya adat dan istiadat karena telah menjadi kebiasaan mereka sejak zaman dahulu, dan menjadikan budaya kopi sebagai budaya untuk menjalani hidup sehat karena kandungan kesehatan yang di dalamnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara M. Fikri Haikal Ayatullah karena telah membacakan
kepada kami, kepada kita semua, yaitu tentang bagaimana sih pengertian dari kopi itu sendiri dan bagaimana kopi itu menjadi salah satu komoditas, apalagi di Indonesia kita saat ini. Berikutnya mungkin seperti yang kita dengar tadi, kalau misalkan tadi itu membahas tentang pengertiannya, lalu yang kedua itu kopi sebagai salah satu komoditas. Nah, di dalam beberapa poin yang menjelaskan mengapa kopi menjadi salah satu komoditas kita. Yang pertama itu adalah di mana kopi itu sebagai posisi penghasil terbesar, salah satu posisi penghasil terbesar di dunia, penghasil kopi. Yang kedua yang dimana ekspor yang tinggi, yang dimana di kita di Indonesia kopi menjadi salah satu nilai ekspor yang dimana itu akan menguntungkan bagi negara kita. Yang ketiga adalah peran dalam perekonomian lokal, yang dimana ketika Indonesia membangkitkan nilai tinggi ekspornya, maka secara tidak langsung maka perekonomian lokal itu pasti akan naik dan tumbuh. Sedangkan yang keempat adalah central process business, yang dimana proses dalam bisnis dunia kopi itu sangat tinggi. Terus yang kelima adalah itu meningkatnya permintaan global, yang seperti tadi dijelaskan oleh saudara saya M. Fikri, yang menjelaskan kalau misalkan kopi itu sebagai salah satu budaya kita, apalagi di luar negeri yang sekarang kalau ya seperti yang kita tahu, salah satu contohnya tuh kita ngoding sampai pagi begitu, kita nikmati kopi untuk menghilangkan rasa kantuk seperti itu. Yang terakhir itu adalah di diversifikasi pasar, yang dimana pasar-pasar yang kita lihat saat ini tuh kopi itu sangat diminati seperti itu. Next. Lalu dibutuhkannya rekomendasi kopi terbaik pada individu. Untuk merekomendasikan kopi yang cocok bagi seseorang, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain itu seperti preferensi rasa, yang dimana setiap orang kan memiliki preferensi rasa yang berbeda. Seperti seseorang si A itu menyukai rasa manis, si B itu pahit, ataukah si C itu asam. Sedangkan ada juga toleransi terhadap kafein, yang dimana mungkin beberapa orang lebih sensitif terhadap kafein, sehingga mereka cenderung memilih kopi dengan kandungan kafein yang lebih rendah, seperti kopi Arabica, kopi kesukaan saya. Terus ketiga adalah kondisi kesehatan, yang dimana tergantung seseorang. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan tidur, tekanan darah, atau masalah pencernaan, mungkin harus menghindari kopi dengan kadar kafein yang tinggi. Terkhusus itu pada orang-orang yang menderita asam lambung ya. Karena seperti saya pernah research beberapa data, kalau misalkan salah satu pantangan bagi orang yang menderita asam lambung ialah itu meminum kopi. Nah, seperti itu. Itulah di sini kami mengembangkan sistem pakar yang mengenai bagaimana kita merekomendasikan kopi terbaik individu. Karena tentu saja tidak semua orang itu cocok dengan kopi-kopi lainnya. Pasti ada sesuatu hal yang menyangkut tentang seperti tadi preferensi rasa, toleransi terhadap kafein, dan kondisi kesehatan. Next. Selanjutnya saya persilahkan. Tadi kan kita sudah membahas tentang beberapa poin tentang menjelaskan mengapa kopi menjadi salah satu barang ekspor terpenting bagi Indonesia, dan yang kedua itu mengapa sih kopi yang menjadi kopi itu dibutuhkannya rekomendasi kopi terbaik bagi individu. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Arsifa Ainun Aulia tentang membahas bagaimana sistem pakarnya itu sendiri, lalu bagaimana gambaran sih struktur sistem pakarnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi ketiga yaitu sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang menggunakan pengetahuan seorang pakar yang tersimpan dalam komputer untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepakaran seseorang.
Desain sistem pakar meniru proses penalaran pakar dalam menyelesaikan masalah yang spesifik dan digabungkan dengan sistem inferensi. Inferensi sendiri adalah suatu proses di mana kita memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Kemudian berikut adalah gambar struktur sistem pakar yang menggambarkan alur pengoperasian dalam sistem pakar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Mungkin mohon maaf, mungkin ada yang miskomunikasi. Saya persilakan lagi kepada saudari Arsifa Ainun Aulia untuk menjelaskan bagaimana sih gambaran struktur sistem pakarnya. Saya persilahkan. Baik, pada gambar berikut digambarkan bahwa di awal adalah user pengguna, kemudian antarmuka pengguna, kemudian setelah itu ada mesin inferensi di mana mesin inferensi ini dapat menuju ke basis pengetahuan dan juga fasilitas penjelas. Tadi di antarmuka pengguna juga itu terbagi menjadi dua, bisa ke mesin inferensi dan fasilitas penjelas. Kemudian ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini kemudian menuju ke proses akuisisi pengetahuan. Setelah semua diproses, setelah semua pengetahuan yang diproses oleh mesin, maka akan menuju pakarnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arsifa Ainun Aulia karena telah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan gambaran struktur sistem pakar itu sendiri. Saya tambahkan sedikit, kalau misalkan di dalam gambar ini, gambar struktur sistem pakar yang kita lihat saat ini itu ialah yang dimana bagaimana mekanisme antara pengguna dan bagaimana proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan oleh sistem pakar itu sendiri atau para pakar itu sendiri. Next. Nah, kita sampai pada metode dan perancangan, yang dimana metode perancangan itu yang terdiri atas kita menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Agustiana untuk membacakan bagaimana sih itu metode forward chaining dan apa sih keunggulan dari implementasi sistem pakar berbasis forward chaining dalam penelitian ini. Saya persilakan kepada saudari dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode forward chaining. Forward chaining adalah teknik terus pengetahuan yang dimulai dari fakta atau keadaan awal untuk mencapai suatu kesimpulan berdasarkan fakta tersebut. Chaining merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang diterapkan dalam sistem pakar yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusinya dengan cara merunut data dan fakta hingga memberikan kesimpulan yang sesuai. Nah, di sini juga ada keunggulan dari implementasi sistem pakar berbasis forward chaining dalam penelitian kami, yaitu yang pertama kecepatan, yaitu memberikan rekomendasi dalam waktu singkat berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Yang kedua itu efisiensi, yaitu proses pencocokan fakta dengan aturan dilakukan secara sistematis dan berjenjang hingga menghasilkan kesimpulan yang relevan. Yang ketiga itu atau yang terakhir yaitu kemudahan penggunaan, yaitu sistem dirancang untuk dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk konsumen awam yang ingin mengetahui jenis kopi yang cocok dengan preferensinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Agustiana karena telah membacakan kepada kita semua yaitu bagaimana sih metode forward chaining dan apa sih saja keunggulannya. Kan sudah tadi yang dibahaskan tentang keunggulannya itu bagaimana kecepatan sistem dapat memberikan rekomendasi tentang kopi, terus efisiensi proses pencocokan data,
Terus yang ketiga adalah kemudahan pengguna untuk dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana sih itu preferensi kopi yang diinginkan, ya, seperti itu. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Erika Yanti untuk bagaimana sih tampilan datanya, flowchart-nya, dan ya, tampilan data, flowchart dan lainnya. Kepada saudari saya persilakan dan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tampilan data. Pada bagian ini, data ditampilkan mencangkup informasi yang diperoleh melalui sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining untuk memberikan rekomendasi kopi berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Data awal yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup beberapa jenis kopi beserta kandungan utama yang ada di dalamnya. Dalam 100 gram kopi, jenis kopi yang dianalisis termasuk Arabica dan Robusta yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya flowchart. Dapat kita lihat pada gambar berikut, flowchart-nya itu dimulai dengan pengumpulan data, identifikasi masalah, studi pustaka dan literatur, penetapan pakar, produksi kopi, akuisisi pengetahuan pakar, penyusunan database, menyusun desain interface, mengintegrasikan database, validasi sistem, kesalahan pengintegrasian database, kesalahan penyusunan database, dan selesai. Penjelasannya itu dapat next. Pada tahap awal itu dari penelitian ini, sorry. Pada tahap awal itu dari penelitian ini adalah melakukan survei dan wawancara atau pengumpulan data di agroindustri pengolahan kopi Katakasi. Kedua itu identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui adanya permasalahan yang terjadi selama proses pengolahan kopi berlangsung. Ketiga, proses pustaka dan literatur digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai proses pengolahan kopi sehingga didapat informasi yang lebih dan akurat, yang lengkap dan akurat. Penetapan pakar dilakukan dengan menunjuk pakar dari agroindustri kopi Katakasi, yaitu Bapak Sunari selaku kepala bagian produksi. Akuisisi pengetahuan mengenai proses pengolahan kopi yang terjadi di agroindustri tersebut dan berbagai permasalahan yang sering terjadi. Tabel aturan adalah tabel kumpulan aturan pada setiap proses pengolahan kopi yang berisi tentang indikasi keputusan dan solusi. Menyusun desain tampilan interface yang bertujuan untuk mempermudah pengoperasian sistem dan penambah daya tarik bagi pengguna. Menyusun semua dan satu sistem yang saling berhubungan sehingga sistem berjalan dengan baik. Phase validity adalah uji yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa item-item pernyataan memiliki kesan mampu untuk mengungkapkan konsep penelitian yang hendak diukur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Erika Yanti karena telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih flowchart dari penyusunan dari sistem pakarnya itu sendiri, yang dimana tadi yang jelaskan bahwa bagaimana kita memulainya, terus yang kedua itu bagaimana kita memulai mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, lalu studi pustaka dan literatur, yang kelima adalah penetapan pakar produksi kopi, yang kelima adalah akuisisi pengetahuan, yang keenam adalah penyusun database, yang ketujuh adalah menyusun desain interface, dan yang terakhir ada yang selanjutnya adalah mengintegrasikan database, yang dimana bagaimana jika data-data tersebut, jika kita memasukkan sebuah data yang dimana datanya valid, maka dia akan memproses selesai pada sistem. Jikalau tidak, maka kesalahannya itu akan mengintegrasikan kepada database kembali, mencocokkan lagi ke database. Jikalau ya akan ke database, jikalau tidak, maka akan terjadi kesalahan penyusunan database. Maka akan
bagaimana cara ke base-nya seperti sedemikian rupa. Setelah itu mulai lagi menyusun database, menyusun desain interface, mengintegrasikan database, memvalidasi sistem, dan yang terakhir adalah selesai. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini, video kali ini, materi kali ini, yaitu bagaimana sih penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pakar rekomendasi kopi berdasarkan kandungan nutrisi menggunakan metode forward chaining. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi kopi yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan pengguna berdasarkan informasi kandungan seperti kafein, asam klorogenat, gula alami, lemak, dan protein. Dengan pengimplementasian metode forward chaining, maka sistem dapat memproses informasi secara dinamis dan menghasilkan rekomendasi yang relevan. Dari penelitian ini diharapkan bahwa dapat mendukung promosi kesehatan, meningkatkan pengalaman konsumen dalam memilih kopi, dan menjadi referensi bagi pengembangan sistem pakar lainnya di masa depan. Jadi intinya, dalam pembahasan kita kali ini tuh bagaimana kita dapat merekomendasikan jenis kopi, bagaimana cara kita agar supaya memilih kopi agar tidak terganggu dengan kesehatan kita, seperti tadi saya sebutkan, yaitu penderita asam lambung, yang dimana tidak sembarangan kopi yang dia minum, tidak boleh sembarangan kopi karena itu akan menghasilkan asam lambung yang dimana sakit sekali, saya pernah juga rasakan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.